Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, masih bertemu dengan Bulha di mata pelajaran sejarah. Nah, ini adalah materi tentang Kesultanan Goa Talo atau Kesultanan Makassar. Yang pertama, Kesultanan Makassar itu terletak di kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi ini adalah peta dari wilayah kekuasaan Kesultanan Makassar ya. Kemudian untuk sultan terkenal dari Makassar itu mendapat julukan Van de Oosten atau ayam jantan dari timur. Dia adalah Sultan Hasanuddin. Nah, apa sih upaya Sultan Hasanuddin ini? Jadi dia itu berhasil menyatukan seluruh kerajaan di kawasan Sulawesi. Kemudian dia juga berhasil menyebarkan atau memperkuat agama Islam dan juga kegiatan perdagangan di kawasan Makassar itu berkembang pesat. Kemudian Belanda di Makassar. Nah, saat itu datang Belanda di Makassar yang dipimpin oleh Cornelis Spelman, dan dia itu melakukan perluasan kekuasaan atas kerajaan-kerajaan kecil di kawasan Sulawesi. Namun sangat sulit untuk menaklukkan Kesultanan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Sehingga Sultan Hasanuddin pun memimpin penyerangan melawan Belanda. Sampai pada akhirnya Cornelis Spelman itu memberikan julukan kepada Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Kenapa? Karena dia sulit sekali ditaklukkan. Sampai pada akhirnya Cornelis Spelman pun mendatangkan pasukan dari Batavia sehingga penyerangan atas Makassar berlangsung sangat lama dan sangat sengit untuk menaklukkan Kesultanan Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Nah, apa sih yang menjadi alasan mengapa kok Belanda ingin menguasai Makassar? Jelas itu karena perdagangan rempah-rempah di kawasan Makassar. Kemudian karena kesulitan Belanda dalam menghadapi Sultan Hasanuddin, bahkan setelah mendatangkan pasukan dari Batavia, akhirnya Belanda atau Persatuan Dagang Belanda yaitu VOC itu bekerja sama dengan Arupalaka. Jadi Arupalaka itu adalah Raja Bone ya, yang merupakan kerajaan bawahan di bawah Kesultanan Makassar. Nah, Arupalaka itu ingin lepas dari kesultanan yang dipimpin oleh Hasanuddin. Sampai akhirnya VOC bekerja sama dengan Arupalaka untuk melawan Hasanuddin. Sampai pada akhirnya karena Sultan Hasanuddin tidak ingin terjadi peperangan yang lebih banyak menimbulkan korban jiwa, akhirnya Sultan Hasanuddin sepakat untuk menandatangani perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Bongaya. Tentu saja perjanjian ini melemahkan Kesultanan Makassar. Kenapa? Isi dari perjanjian ini adalah VOC boleh memonopoli atau VOC berhak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar. Ingat, Makassar kegiatan utamanya itu adalah perdagangan rempah. Ketika dimonopoli oleh VOC, otomatis peran masyarakat dalam kegiatan perdagangan sangat berkurang. Kemudian VOC juga berhak mendirikan benteng di Makassar, dan benteng itu diberi nama dengan Benteng Rotterdam. Kemudian VOC, maaf di sini terjadi kesalahan. Maksudnya Makassar, Hasanuddin di sini harus mau mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone, dan Makassar juga harus mau melepaskan daerah bawahannya termasuk Bone. Oke, itu tadi tentang akhir dari Kesultanan Makassar. Akhirnya Makassar berhasil dikuasai oleh VOC. Kemudian kita analisis kegiatan ekonominya. Jelas kegiatan ekonominya ini adalah pelayaran perdagangan. Bahkan Makassar itu mengembangkan sistem pembuatan perahu yang kita warisi sampai dengan hari ini, yaitu perahu pinisi dan juga perahu lombo. Dan kegiatan perdagangnya jelas adalah rempah-rempah yang menjadi komoditas utama dari kegiatan perekonomian bagi Kesultanan Makassar. Oke, itu tentang Kesultanan Makassar. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.